Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Saudara sekalian dirahmati Allah, pekan lalu kita sampai bahasan apa? Masih profilnya Umar bin Khattab ya. Ini aslama, ini halaman 5 ya, sudah nggih? Jihadnya sudah? Ya, itu. Oh, baik. Huwa awwalu man hajara ala niyatan amaman nasi wa qad syahida jami'al ghazawati ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa anfaqa nisfa malihi litajhizi al-mujahidina fi sabilillahi ta'ala. Huwa, dia itu awwalu man, orang yang pertama kali hajara, berhijrah ala niyatan, terang-terangan amaman nasi, di hadapan manusia, dan dia itu apa? Qad, sungguh, syahida, telah menyaksikan. Ini bahasa ya, alat telaknya. Monggo ngutipnya dienakkan saja, dinyamankan. Jadi kalau ada cendekiawan muslim itu mengatakan terjemah itu antara bodoh dan bohong. Kalau terjemahan itu kok enak dibaca itu pasti bohong, karena bahasa aslinya nggak mungkin begitu. Tapi kalau nggak enak dibaca berarti bodoh yang terjemahkan. Kita di alat telak itu jadi kan nggak enak tuh. Jadi qad syahida, dia telah menyaksikan jami al-ghazawat, semua pertempuran, ma'ar rasul, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anfaqa, dan menginfakkan, membelanjakan. Infak itu terjemahan Indonesianya bagi saya yang paling prestis itu membelanjakan. Itu dia. Nah, infak itu asalnya tindakan wajib, beda dengan sedekah. Sedekah itu tindakan yang sifatnya tambahan. Memberi uang belanja istri, ya, memberi baju anak, memberikan pakaian kepada istri anak, itu orang tua misalkan yang sudah jadi tanggungannya, itu maksudnya infak. Wa anfaqa, dia membelanjakan nisfa malihi, separuh hartanya, litajhizi, untuk menyiapkan al-mujahidina, para mujahidin, fi sabilillahi ta'ala, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau termasuk orang yang hijrahnya tuh terang-terangan itu. Jadi sampai bahasa terkenalnya kan itu kan, siapa yang ingin suaminya, siapa yang ingin istrinya jadi janda dan anaknya jadi yatim, silahkan menghalangi saya untuk berhijrah. Itu gagah sekali ya. Ya, karena mau badannya kan besar ya, wongnya kendel, badannya besar, orangnya pintar juga. Artinya bahwa kalau harus berkelahi hadapan-hadapan itu dia udah berhitung gitu loh, bukan hanya sekedar sembrono itu. Jadi memang encer otaknya beliau tuh, alim juga kan. Beliau juga membersamai di semua pertempuran Nabi, beliau belum pernah absen ya. Nabi itu 27, beliau membersamai 27 pertempuran Nabi, Badar, Uhud ya, Khandaq, beliau ikut. Wa anfaqa nisfa malihi, beliau menggunakan hartanya untuk dakwah dan jihad itu separuh hartanya. Beda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tuh hampir semuanya, untuk tidak mengatakan semua hartanya. Ini Masya Allah ya, kekuatan jiwanya mengagumkan.
Orang begini adalah orang-orang yang lebih percaya langgengnya apa yang ada di sisi Allah dibandingkan yang ada di tangannya sendiri. Kalau di Quran itu bersedekah ya, kita sedekah dan infak kita gunakan secara luas dengan makna yang bergantian begitu ya. Itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu kan lihayati ya. Jadi orang yang sudah meninggal itu ingin dihidupkan kembali untuk bersedekah. Dia berandai-andai bahwa dia bersedekah untuk hidupnya. Hidupnya itu di sini menunjukkan apa? Kehidupan akhirat. Seolah-olah kehidupan dunia ini belumlah kehidupan yang sebenar-benarnya. Itu yang ya pantas kalau mereka mampu untuk seperti itu. Kemudian mujahid fi sabilillah ya. Fi sabilillah itu kan ada mujahid fi sabilit tauhid ya. Jadi kalau umpamanya kita ini sekarang ngaji Islam tenanan ya, kita sudah berbeda dengan saudara-saudara kita yang masih awam, yang mungkin masih di depan sana menikmati yang halal begitu ya. Kita memilih ngaji. Orang kafir itu juga ada yang ngaji juga. Dalam artian belajar tenanan untuk belajar kekristenan, belajar ke Yahudian, atau belajar strategi untuk memenangkan dunia, untuk mengalahkan kita. Ya mereka juga belajar. Ya. Wahum ya'lamuna kama antum ta'lamun. Kalau Anda sekalian capek, ya mereka juga capek. Kalau kita berkorban waktu, tenaga, pikiran, mereka juga iya. Tapi kita yakin bahwa kita fi sabilillah, sementara mereka fi sabili at-taghut. Itu. Taghut itu maknanya apa sih sebetulnya? Taghut itu adalah segala hal yang disembah selain Allah, itu taghut. Entah itu wasan, berhala, ya, entah apapun itu. Baik, ahammu a'malihi ya. Ahammu itu yang paling penting. A'malihi, amal-amalnya. Jadi amal-amal beliau yang paling penting. Huwal khalifah as-sani. Beliau adalah khalifah kedua. Huwal khalifah as-sani. Dia adalah khalifah yang kedua. Wa awwalu man luqiba. Wa awwalu man luqiba. Dan yang pertama kali dijuluki. Dan yang pertama kali dijuluki bi amiril mu'minina, dengan julukan Amirul Mukminin. Awalnya belum menyebutnya khalifatir Rasul, khalifah dari khalifahnya Rasulullah, maksudnya penggantinya Abu Bakar ya. Tapi kemudian beliau menamai dia Amirul Mukminin. Amir itu artinya dari kata amr. Amr itu bisa bermakna perintah, bisa bermakna urusan. Ya, amir itu adalah orang yang mengurusi dan oleh karenanya bisa memerintah. Pemerintah itu berhak memerintah karena dia mengurusi urusan orang banyak. Nah, kalau dia tidak mengurusi urusan orang banyak, sebenarnya dia tidak punya hak memerintah. Ya. Dia mengurusi urusan orang beriman. Wa awwalu man, dan orang yang pertama yang ansha'a asyurtah, mendirikan lembaga kepolisian. Jadi petugas keamanan gitulah gampangannya ya. Itu beliau termasuk yang pertama kali. Wa ja'ala ar-rawatib lil jaish. Wa ja'ala ar-rawatiba lil jaishi. Wa ja'ala ar-rawatiba lil jaishi. Dan beliau juga orang yang pertama kali apa? Menjadikan rawatib, gaji untuk tentara. Jadi konsepnya gaji. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah itu beliau bekerja golek duit. Tanyai sama Umar, "Lha kowe ngopo golek duit?" "Lah aku nek ora golek duit ra madiang." "Lho kowe iki khalifah, lah apa urusane aku ora duit tok?"
Ya kan? Lalu Umar yang punya ide, ya udah kamu digaji aja. Maka kemudian digajilah Abu Bakar. Nah, karena orangnya orang kayak gitu kan, asumsinya kan karena waktunya kan tersandra untuk ngurusi urusan umat kan, maka digaji. Abu Bakar mengambil seperlunya, sisanya dikembalikan. Itu luar biasa. Itulah ihsan ya, memang levelnya di situ beliau. Kalau mengambil semua harta, semua gajinya boleh nggak? Ya boleh. Kalau kemudian gajinya diambil kemudian untuk kebutuhan duniawi boleh nggak? Selama halal boleh, tapi ya orang beriman yang tahu makna kehidupan ya nggak mungkin begitu kan. Kalau orang awam ya mungkin lah, kita masih bisa maklum. Kalau awam itu tidak tahu. Nah, kalau kita yang sudah mengaji kan nggak mungkin kan harta kita untuk keperluan dunia semua. Meskipun sedikit mesti digolek-golek kan untuk akhirat kita. Nah, itu dia. Kecuali kalau kondisinya memang sudah sangat sulit. Nah, kalau sudah sangat sulit, kalau dalam Islam ya masuknya ya yang diberi zakat kan, yang ditanggung oleh pemerintah. Apalagi wa awwalu man katabat tarikh al-hijri. Kataba at-tarikh al-hijri. Beliau adalah orang yang pertama kali menulis tarikh. Ini maknanya bisa sejarah, bisa maknanya kalender atau penanggalan hijriyah. Ya, Masehi dan Hijri. Maksudnya gini, beliau 13 tahun yang lalu Nabi Muhammad itu hijrah. Itu peristiwa penting. Nah, kayaknya penting itu untuk dijadikan sebagai penanda, ya, penanda bangkitnya umat Islam, kabarnya gitulah ya. Yaudah, kita mulailah. Gitu. Jadi rasional aja. Memang beliau rasional. Artinya nalarnya itu kuat itu. Kan beliau pernah kan melihat Hajar Aswad itu mengatakan, kalau bukan karena aku pernah melihat ya, Nabi Muhammad menciummu, saya nggak mau menciummu gitu. Rasional aja. Artinya bahwa akal itu dipakai. Tapi kalau sudah ketemu Nabi Allah dan Rasulnya, wes manut bae, sah kakean takon itu. Ya, meskipun nanti bahasan fikih beda lagi ya. Ulama itu betul-betul memahami dalil itu agar konsisten tuh dia pakai cara. Nah, kalau kesimpulannya beda dengan kita, itu jangan kita mengkriminalkan ulama. Kita yang harus paham. Ya, karena memang kalau kita sudah belajar usul fikih itu, kita sudah tahu bahwa memang ulama itu untuk menjadikan agama ini sebagai satu bangunan yang utuh kokoh itu, maka betul-betul disiplin tuh cara mikirnya. Dalil begini itu maksudnya begini, sehingga nanti yang serupa itu nanti podo kabeh derel gitu. Nah, nanti kalau dalil yang begini itu maksudnya begini, itu kalau diterapkan di dalil yang lainnya konsisten ngono terus gitu. Nah, ketika mereka beristihad seperti itu, kok kemudian nanti salah, mereka dapat pahala karena tertib gitu. Nah, tapi kalau kita mungkin maknanya benar itu tetap salah, karena apa? Sembarangan itu. Nah, itu. Tapi yang pasti kita kita menghargai akal kita untuk memahami persoalan. Kalau persoalannya gamblang ya sudah dipahami apa adanya. Tapi kalau sudah menemukan kerumitan, ya kita tanya ulama itu ya. Kita merujuk kepada para ulama kita. Kemudian apa? Wa awwalu man ansha'ad diwan wal waqaf. Ansha'ad diwana wal waqfa. Awwalu man ansha'a ad-diwana wal waqfa. Beliau yang apa? Diwan itu dari bahasa Persia sebenarnya, diwan itu bukan bahasa Arab. Diwan itu ya dewan-dewan, lembaga-lembaga. Oh, ini lembaga kepolisian, ini lembaga keamanan, ini lembaga apa. Bahkan beliau itu ketika membangun kota itu beliau berhitung ya, berhitung. Jadi jalan antar provinsi itu dihitung tuh sekian depa. Kalau antar kampung sekian dihitung. Pintar tenan itu. Dan menghitung gaji juga. Gaji orang begini sekian itu. Itu luar biasa. Ya, karena beliau kan memang di tangan beliau lah ya, Islam itu mulai meluas sampai ke Sahara. Sohra. Sohra itu bahasa Arabnya artinya gurun. Tapi kemudian orang barat kayak orang Prancis itu yang jajah di sana bacanya Sahara. Sahara. Itu ke barat. Kalau ke timur sampai mana?
sampai ke Khurasan. Khurasan itu sekarang Afghanistan, bagian dari Afghanistan. Luas itu wilayah kekuasaan yang beliau capai. Tapi di tangan orang-orang Khurasan, orang Persia pula beliau ditikam, ya dibunuh itu, ditikam sampai 5, ada yang mengatakan 6 tikaman, ada yang mengatakan 13 tikaman. Itu luar biasa. Itu pun beliau masih mampu bertahan. Ketika beliau ditikam pertama itu beliau masih tetap sholat, masih ngimami itu, masih bertahan. Kenapa beliau ditikam sampai 6 kali ya? Karena beliau masih sholat itu. Kalau beliau langsung ngamplang saya nikam itu mati sing tantemi itu. Ya. Dan Abu Lu'lu'ah ini nantinya dia bunuh diri setelah terkepung ya oleh orang-orang. Tapi dia berhasil membunuh 6 atau 7 orang. Jadi menikam 14 orang ya, Umar bin Khattab dan 13 orang lainnya, yang 7 meninggal. Dengan Umar berarti 7 atau 8, yang 6 bertahan. Tapi Umar pun masih bertahan sekitar semingguan sebelum meninggal. Beliau sempat memberikan wasiat-wasiat, termasuk memarahi beberapa sahabatnya. Umar kan tukang marah ya. Tapi marah itu dalam arti kalau ada yang nggak cocok itu jangan disenangi itu. Ambok sahabat Nabi tempeleng kok. Ya itu luar biasa. Ya memang semua sahabat punya pribadinya masing-masing ya, punya keutamaannya. Kalau Utsman bin Affan tuh Masya Allah ya, itu lembut hatinya itu. Kalau Muawiyah itu dikatakan hilm. Ambok Arab mau dia apapun dia tenang aja, tenang gitu. Bahkan pada orang yang paling memusuhinya pun dia bisa memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Halim. Muawiyah ini termasuk jenius. Jadi di sahabat Nabi itu yang jenis itu Muawiyah, Amr bin As. Ini satu kubu tapi melawan Ali bin Abi Thalib. Tapi memang Ali bin Abi Thalib itu juga cerdas. Hanya beliau bukan politisi. Ya. Kalau dua orang ini memang mahir dalam politik, sangat cerdas. Tapi yang pasti permusuhan di antara mereka ya Allah angkat ya, kita nggak perlu bicarakan ya. Ya kalau ya salah satunya pasti bersalah itu. Tapi keduanya orang mulia. Ya, kalau gampangnya ini. Kalau bapak ibumu bertengkar, kamu bela siapa? Ya, bela salah sisi ditendang ke omah. Ya, keduanya bertengkarnya seperti bertengkarnya bapak ibu kita. Ya, keduanya orang mulia. Bahkan ada salah satunya salah ya, kan bapak ibu tengkar kan saya ada yang salah kan? Ya. Tapi antum berani bilang, Pak antum salah, wah hati-hati weh. Kalau metu omah, terus sido turu dengan omah susah. Itu ya. Kemudian wakaf ya, beliau membuat lembaga wakaf. Wa fi ahdihi futihat biladus Syam. Wa fi ahdihi futihat biladus Syam. Wa fi ahdihi futihat biladus Syam. Di zamannya futiha. Futiha itu bisa bermakna terbuka. Kalau bahasanya agak kasar ya ditaklukkan. Kalau bahasa yang lebih fair itu ya dibebaskan. Apa yang dibebaskan? Biladus Syam, negeri Syam. Syam itu peta lama ya. Peta sekarangnya Syam itu meliputi Palestina, Lebanon, Syria dan Yordania. Yaitu Syam itu nama lama. Ya sekarang masih dipakai, tapi banyak orang yang nggak paham bahwa Syam itu bukan wilayah negara, tapi wilayah yang lebih luas. Ya kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu mungkin masih ingat ya, ada Kedu, masih ingat nggak? Dulu ada nama Kedu. Saya Kedu ngendi radwa nggak ada ya. Itu karena dulu karesidenan betul ya. Nah, kalau pondok yang lama-lama itu biasanya punya istilah ini, konsulmu ngendi Kedu itu. Saya ini sing enom-enom Kedu itu peta seraono ya. Ya jadinya Semarang Kendal itu ya. Seorang Kendal ya itu sama Syam gitu. Nah sekarang negaranya itu ya tadi Lebanon, Palestina, Syria, Yordan. Yordan ini negara dia kerajaan turunan Nabi, orang-orang syarif, orang-orang syarif. Ya tapi kemudian tidak semuanya soleh. Yang alim soleh ya ada, kayak Syarif Hatim Aun itu alim. Tapi kan ratunya nggak berkerudung kan? Ya. Ya itulah manusia ya, tidak ada maksum kecuali Nabi Muhammad SAW.
Lalu apa? Kita lihat wa fi ahdihi, oke ya. Wa bana aktsara min alfi masjidin. Wa bana aktsara min alfi masjidin. Bana itu membangun. Aktsara lebih dari alfi masjidin, 1000 masjid. Beliau membangun lebih dari 1000 masjid. Luar biasa ya. Tapi kata 1000 ini bisa bermakna 1000 betulan, bisa bermakna banyak. Banyak. Ya, karena ya zaman dahulu kan akurasi hitungannya kayak sekarang kan. Kalau sekarang disensus. Dulu kan nggak pakai sensus. Tapi bukan berarti kemudian tidak pasti tidak akurat, enggak juga. Ya, hanya memang ketelatenan dalam berhitung itu tidak seperti sekarang zaman dulu itu. Lalu kemudian apa? Wa fataha baital maqdis wa shalla fihi. Wa fataha baital maqdisi wa shalla fihi. Wa fataha baital maqdisi wa shalla fihi. Beliau membuka, membebaskan, menaklukkan Baitul Maqdis dan sholat di dalamnya. Ini kejadiannya itu yang penjaga gerejanya itu nawari sholat ya, silahkan sholat di sini. Umar mengatakan bukan masalah boleh nggak boleh. Pertanyaan begini, kamu mau kami sekarang sholat di sini dan besok turunan kami akan mengklaim ini jadi masjid? Ya janganlah, kan? Terus makanya kemudian tidak sholat di gereja. Jadi Baitul Maqdis itu kan besar ya. Pada sudut ratapannya orang Yahudi, ada gereja kiamatnya orang Kristen, ya. Ada kemudian yang, tapi bagi kita semua sudut itu masjid. Ya. Induknya tuh yang kubahnya abu-abu, kalau yang emas itu mah bukan, itu baru. Nah kalau kemudian di media itu yang ditampilkan kubah emas itu jebakan sebetulnya, agar ketika yang kubahnya tua itu dihancurkan bawahnya dan nantinya roboh. Klaimnya Yahudi kan di bawah itu kan ada Haikal Sulaiman, ada singgasana Sulaiman. Kalau itu hancur, kita nggak aware, nggak sadar bahwa sudah dihancurkan. Karena itu sudah dirongrong luas sekali itu di bawah itu. Jadi mereka berkeyakinan bahwa kalau itu nanti terbangun ya, raja mereka akan datang, Dajjal. Orang Kristen yang pro mereka mendukung, karena keyakinan orang Kristen apa? Kalau nanti Dajjal datang, Yesus juga akan turun. Itu. Dan kedua keyakinan itu bagi Muslim ya benar, gitu kan? Karena ketika Dajjal hadir, Nabi Isa juga hadir. Ya, jadi itulah mereka. Nah itu. Wa qad tazawwajan ini mohon maaf, betul. Wa qad tazawwajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bintahu as-sayyidah Hafsah, bintahu as-sayyidata Hafsah rahimahumallah qad tazawwaja, menikahi. Kata qad itu artinya kan sungguh ya. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kadang bisa, kadang enggak. Jadi kalau misalkan sungguh telah menikahinya, njuk ngopo penekanannya kaya anu banget. Jadi gaya bahasa kita yang beda. Maka terjemahnya ya aja, menikah. Siapa yang menikah? Nabi. Jadi Nabi menikah atau Nabi menikahi. Siapa? Bintahu, anak perempuannya Umar ya, yang namanya Hafsah. Sayyidah itu tuan ya, tuan. Kalau untuk laki dalam bahasa Indonesia ya kanjeng itu. Ya, Hafsah. Jadi Umar itu julukannya Abu Hafs, anak perempuannya Hafsah. Jadi Abu Bakar dan Umar itu mertua Nabi, sementara Utsman dan Ali itu adalah menantu Nabi. Jadi koalisi politiknya luar biasa ya. Tapi asasnya ilmu, bukan semata politik. Ini yang penting untuk digarisbawahi. Jadi kalau ada hal-hal serupa yang dilakukan oleh orang kafir dengan orang Islam, yang pasti akan sangat beda adalah niatnya. Nah, ya,
orang kafir nggak tahu akhirat tuh. Yang kedua ilmunya tentu akan beda. Ketika di hal-hal tertentu caranya juga akan beda. Sifatuhu, sifat beliau ya. Kana syadidan fil haqqi. Kana syadidan fil haqqi. Kana syadidan fil haqqi. Kana itu artinya adalah di masa lalu itu. Jadi dulu itu syadid itu maknanya bisa atos, keras itu ya. Orangnya itu atau tegas itu. Makna yang paling soft ya mungkin tegas itu ya. Dalam hal apa? Fil haq. Kalau urusannya kebenaran itu beliau keras. Bahkan terhadap anak-anaknya itu beliau punya bahasa begini. Kalian harus hati-hati. Jadi kita belajar dari khalifah ya. Kalian harus hati-hati. Mata kaum muslimin melihat kita semuanya. Maka kalau sampai kalian ada yang melakukan kesalahan, saya akan menghukum kalian 2 kali lipat. Gayang no itu. Mending rasa jadi anak Umar bin Khattab. Susah. Abdullah bin Umar bin Khattab tuh pernah didatangi Umar. Dia habis beli daging, dijamu bapaknya. Umar tanya tuh, dari mana? Ya beli. Kamu kalau pas baru pengen sesuatu ya beli. Iya. Marah itu marah. Hal kullama tashtarihi. Kowe nek pengen sesuatu mesti mbok tuku. Gitu bahasa kurang lebih terjemahnya gitu. Jadi Umar gak suka kalau perhidupnya gitu. Ya, mungkin karena Umar itu pernah sangat memusuhi Nabi ya. Kalau kita coba lacak psikologinya begitu. Umar kan pernah sangat membenci Nabi. Tapi setelah dia mengetahui kebenaran, dia sangat mencintai Nabi. Sampai-sampai ketika dengar Nabi meninggal itu dia nggak terima itu. Sampai kan siapa yang bilang Muhammad mati tak bunuh. Siap-siap si Rai Ucul. Kan bahasanya kan gitu kan. Nah, itu dia. Itu nggak suka itu. Dan beliau melihat sendiri bagaimana sebagai mantunya Nabi itu kan tidur kan dia di alas kasar begitu. Beliau pernah datang ke rumah itu melihat Nabi itu tidur di atas pembaringan yang kasar itu dan menangis dia. Dia merasa tidak terima ketika utusan Allah yang mau karena Umar merasakan nikmatnya iman ya, sehingga ketika dia melihat nabinya tuh hidupnya sengsara gitu nggak terima gitu. Nabi kemudian terbangun itu. Kamu ngapa? Kalau mertuanya itu, kamu ngapa itu? Lah mertuanya lebih muda, kan beda berapa? 12 tahun kan. Tapi ngopo? Kalau orang Jawa Timur lapo. Kalimatnya apa? Anda nih loh, utusan Allah. Tapi Anda hidupnya kayak gini. Sementara Kisra, nanti kan yang mengalahkan Kisra kan dia kan. Kisra itu hidupnya mewah, padahal dia sesat kan. Jawabannya Nabi apa? Amma tardo antakuna lahumud dunya walanal akhirah. Kamu nggak rela apa? Mereka dapat dunia dan kita dapat akhirat. Habis itu Umar sadar itu. Jadi akhirat itu jauh lebih besar. Kita kenapa kok menyepelekan akhirat? Kan kita nggak paham. Nabi sangat paham itu, maka kehilangan dunia itu enteng aja, sepele aja. Umar awalnya juga nggak rela gitu, tapi ketika paham gitu, des gitu, udah pantas. Makanya kemudian ketika anaknya hidupnya kayak itu nggak terima itu. Karena kalau lagi pengen sesuatu tuku, oh so, gitu, nggak terima Umar itu. Nah itulah beliau. Tapi beda ya zuhudnya para sahabat dengan zuhudnya, mohon maaf ya, kaum sufi. Itu beda. Itu banyak saudara-saudara kita yang sufi itu yang menyimpang pemahamannya. Ya saya membacakan Ihya, tapi jadi ada komunitas yang lain yang membacakan Ihya ke mereka, membacakan Tazkiyatun Nufus ke mereka. Tapi banyak yang dilakukan oleh saudara-saudara sufi kita itu memang menyimpang. Berbeda dengan zuhudnya para sahabat yang gagah itu, luar biasa. Para sahabat itu cintanya pada akhirat luar biasa, tapi aktivismenya untuk menguasai dunia itu juga kuat. Kalau kaum sufi ini seperti orang yang melarikan diri. Tapi memang nggak mudah untuk menjadi seperti sahabat, itu berat itu. Itu jiwanya harus kuat semua itu. Jadi kuat untuk berkelahi demi dunia,
Tapi setelah dipunyai, diserahkan ke akhirat semua. Itu kalau orang kayak kita nggak kuat. Pilihan kita tuh full akhirat sehingga dunianya keteteran, atau ya wis ngoyak dunya rantai-rantai. Itu kita. Sahabat tuh kuat jiwanya. Ya kita kalau kita sudah terbiasa belajar akhlak, kita bisa mengukur kekuatan jiwa kita kan. Hal apa yang kita lemah, hal apa yang kita kuat, ya kapan kita lemah, kan kita udah biasa ngukur kekuatan hati kita kan, bisa tahu. Nah itu ya. Itu baru di dunia, di situasi normal, bukan situasi pertempuran ya. Kalau pertempuran kan beda lagi itu, beda lagi. Anda bisa bayangkan situasinya pertempuran, tapi nggak jadi ganas loh. Itu kalau bukan orang yang sabar itu nggak kuat itu. Orang itu kalau sudah kerjanya kelahi, beringas biasanya, iya kan? Ya kayak adik-adik kita lah yang SMP gawe ada tawuran loh, yang ngomong lalu sing beres, kasar kabeh itu. Misalnya saya dulu SMP itu punya kelas luar biasa, orangnya halus itu, dinakali sama temennya kembar itu, gengnya gengnya sekolah itu. Dua orang kembar itu diantemi dewe, padahal orang itu sopan banget itu, diantemi terang tuh, luar biasa itu. Itu berarti memang jiwanya kuat itu. Nah para sahabat Nabi itu dalam kondisi hari-hari penuh pertempuran tuh akhlaknya luhur, itu berarti kuat kan. Kayak kita tuh biasanya kalau baik rakendel. Ya nek kendel wongnya atos, kasar itu. Mereka enggak. Itu jiwanya itu luar biasa. Nah, Umar itu syadid fil haq, kalau udah urusan kebenaran keras itu. Tapi kalau sudah berurusan dengan kebenaran pula, beliau bisa sangat lembut. Diprotes wong wedok itu ya terima wae itu. Ya wis Umar salah itu. Ada seorang sahabat itu mau datang ke Umar mau komplain. Bojoku galak gitu. Gitu. Jadi mau komen tuh. Sampai depan rumahnya Umar itu, Umar baru dimarahi istrinya. Nggak jadi dia. Ketemu itu lapar, Umar itu. Saya itu kemarin ke rumah antum itu. Lah ngopo ra sida to. Aku iki sakjane iki arep sambat, bojoku galak itu. Istri saya galak itu. Lah kenapa nggak jadi? Lah kamu dimarahi bojomu juga itu. Lah kamu juga. Umar jawabannya gini, bukan gitu masalahnya. Dia sudah ngandung anak saya, dia ngurusi urusan saya. Apa salahnya saya dimarahi itu? Jadi ngalahnya tuh gagah itu loh. bukan suami takut istri itu. Gitu. Nah, itu kalau kita belajar akhlaknya sahabat itu kita dapat banyak ya. Kita dapat ya kan gampangnya kan gini kan, kayak singa ngadepin hiena kan. Ya meskipun kalau singa kalau dihajar hiena barang-barang ya mati juga. Ya mungkin singa ngadepin anjing itulah ya. Ya kan kalau singa ngadepin anjing itu kan memalukan kalau singanya bukan kalahnya. Kalau mengiyakan aja udah ngeladenin kan udah memalukan kan. Karena pasti menang gitu tuh. Ya masa iya Umar kemudian marah sama istrinya. Badannya gede gitu, istrinya hancur lebur lah. Ya kan. Jadi ngalahnya dengan gagah begitu. Kayak itulah Umar. Dan beliau ketika dimarahi perempuan publik gitu ya, kamu dulu fatwanya nggak gitu loh. Dia fair aja, dia bilang, ya dulu saya salah. Jadi Umar itu, maka dikatakan Faruk itu, kalau udah urusannya benar itu, ambok dia itu dihina orang tuh nggak ada urusan, bodoh amat. Dan sebaliknya kalau dia harus menghadapi semua orang pun dia juga bodoh amat. Itu tuh luar biasanya itu. Kalau kita kan bodoh amatnya kan karena harga diri ya. Kalau Umar karena harga kebenaran itu. Itu bedanya beliau. Maka kita melatih akhlak seperti itu. Ya saya kalah nggak? Ya wes aku salah. Arab apa? Ngaku Umar. Makanya disebut lukiba bil faruq. Nah lanjutannya lah lukiba bil faruq. Oh yang cerita yang lain, karena cerita itu lebih ngena ya. Aisyah itu pernah melihat anak-anak muda itu jalannya itu keluntrak-keluntuk gitu ya. Jalannya menghadap ke bawah, nggak gagah gitu. Terus kemudian Aisyah itu kan beliau kan bahasa kasarnya itu nyablak. Tapi ini bahasa ya bahasa nggak sopan, jangan diulang. Artinya untuk menggambarkan bahwa beliau itu kalau ngomong terang-terangan itu. Beliau kan sebetulnya kan sempat terjadi friksi dengan Umar bin Khattab. Nah itu sahabat itu meskipun bermusuhan itu kalau yang benar-benar itu. Nah, meskipun beliau itu sempat bermusuhan dengan Umar karena beberapa hal,
Lagi pula kan anaknya Umar kan saingan karena istri Nabi juga kan. Ketika lihat anak-anak muda itu jalannya keluntak-keluntuk, dia teriak tuh, kenapa kalian jalan kayak gitu? Dimarahi itu. Terus bilangnya apa? Umar itu lebih zuhud dari kalian, tapi jalannya tegap dan suaranya keras itu. Jadi anak muda dimarahi ibu-ibu itu. Jadi gitu. Jadi kalau alasannya zuhud terus kalian keluntuk-keluntuk, Umar dulu lebih zuhud dari kalian, tapi jalannya gagah dan suaranya keras itu. Umar kan kalau teriak kan sebagai sahabat kan ngeri tenan itu. Meskipun mereka hidup dalam pertempuran, dengar suara Umar itu ya takut itu. Karena memang suaranya tuh lantang itu. Itu keras itu. Nah itu yang memang Masya Allah ya. Tapi ingat, Abu Bakar lebih tinggi lagi makomnya. Jadi Umar yang sekeren itu, ya film tentang Umar tuh cukup bagus ya, alhamdulillah ya. Meskipun sebagian ulama nggak setuju. Tapi Abu Bakar lebih tinggi lagi capaiannya. Umar, satu-satunya orang yang tidak bisa ditaklukkan Umar itu hanya Abu Bakar. Nah itu, berarti Abu Bakar kayak apa coba? Padahal kita cerita tentang Abu Bakar tuh nggak punya banyak. Artinya tidak sebanyak, yang wah itu tidak sebanyak Umar. Tapi Umar tidak pernah bisa melampaui Abu Bakar. Nah, lukiba bil Faruq, beliau dijuluki sebagai Al Faruq. Lukiba, tadi kata lukiba sudah ya, ini lukiba lagi, dijuluki. Litafriqihi bainal haqqi wal batili. Litafriqihi bainal haqqi wal batili. Karena beliau itu betul-betul membedakan yang hak dan yang batil. Bagi beliau yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dalam artian apa? Sebelum sikap itu nalarnya dulu. Beliau itu jangkauan pandangannya itu bisa melihat yang hak dan batil. Kalau bagi kita kan kadang, bukan kadang, seringnya kan kabur ya. Jadi kita tuh masih sering bingung mana yang hak dan mana yang batil itu. Apalagi di zaman penuh kebohongan seperti sekarang ini. Ya, media sosial itu kan pertempuran antara hak batilnya itu luar biasa sekarang. Sampai orang tuh kalau nggak siap tuh goyah itu, bingung itu. Makanya berdoa agar Allah tidak memelesetkan kita, tidak menjerumuskan kita itu penting sekali. Wala tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya. Jadi ya Allah jangan engkau plesetkan, la tuzigh qulubana, jangan engkau goncangkan, goyahkan hati kami setelah engkau menunjuki kami. Apalagi taqiyan. Taqiyan itu kata sifat untuk takwa. Jadi takwa itu kata bendanya, taqi itu orangnya. Orang taqi itu orang yang bertakwa. Kalau punya anak mau dikasih nama taqi itu bagus. Taqi. Sadhanan at-taqi itu dari nama ini. Nah. Yakhafullaha. Beliau takut kepada Allah. Di zaman setelah para sahabat itu ada fenomena, cukup banyak fenomena, ya mungkin karena kekuatan jiwanya nggak besar ya. Itu saking takutnya pada ayat itu meninggal. Terus saking takutnya pada ayat itu goncangan jiwanya sampai kemudian mati di tempat. Itu banyak. Jadi saking kekuatan takutnya besar, kemudian tubuhnya nggak kuat, itu sampai mati. Jadi kalau yang jeglek gitu, jegleknya bukan gila tapi mati. Itu banyak. Anda bisa bayangkan ketakutannya kayak apa coba? Kita tuh dulu ketika gempa 2006 aja takutnya ya lumayan ya. Itu kan juga, jadi kalau gempa betulan itu apa yang pernah ngikuti informasi ya, tsunami-nya, kalau nggak ikut tsunami-nya Aceh kan santai-santai aja kan, tsunami paling ngopo. Tapi bagi yang pernah ngelihat videonya tsunami Aceh itu kan, ketika kemudian dengar informasi tsunami ke di sini kan ngeri juga. Kalau saya dulu ketika itu pas gempa itu nggak bisa kemana-mana, nungguin ibu saya itu. Karena Melayu, wis nungguin ibu, wis lah karepmu itu. Padahal orang pada lari itu. Hanya kemudian ketika ibu minta wudhu di sungai gitu, karena kan dekat sungai kan, dia nggak cari wudhu itu karena takut masuk rumah kan. Lihat wudhu, kok airnya tenang semua, nggak masuk akal lah kalau ada isu tsunami itu. Karena pasti yang bergetar paling kental kan pasti harusnya kan sungai kan, ketika naik kan, ini nggak normal aja, bohong semua ini. Tapi kan awalnya ketika belum dapat bukti-bukti penguat untuk tenang itu kan takut juga kan. Tapi ketakutan ini sampai membuat orang mati. Itu berarti kan goncangannya. Nah, Umar bin Khattab itu saking takutnya itu bisa beberapa kali pingsan.
Umar yang badannya sebesar itu, sekuat itu aja bisa mengalami rasa takut yang membuat beliau pingsan. Dan beliau ketika meninggal itu dibacanya itu ada bekas tangis yang memang tebal gitu, karena saking seringnya nangis. Itu ya. Jadi kalau ada bahasa dulu kita dulu ya, kayaknya ada pendidikan yang salah ya. Wong lanang kok nangis cengeng gitu. Enak aja lu Umar bin Khattab tukang nangis. Iya kan? Umar bin Khattab itu nangis itu. Malah kita nggak bisa nangis gara-gara dosa. Berarti kan hati kita keras sekali kan. Padahal Umar bin Khattab itu nangis. Yataharral halal. Yataharral halal itu betul-betul milih yang halal. Bahkan yang halal aja beliau masih milih-milih, nggak semuanya beliau nikmati kan. Yataharral halal. Jadi bahkan yang halal aja beliau milih, tidak semuanya beliau nikmati. Adilan fi kulli syai'in. Adilan fi kulli syai'in. Adilan fi kulli syai'in. Beliau adil dalam segala hal. Fi dalam kulli segala syai'in hal. Kalau masih ingat nggak ketika belajar matematika ada lambang X. X itu sebetulnya bukan X. Itu sebenarnya dari bahasa Yunani yang menyerupai kata syai'. Jadi kata syai' itu ketika dilatinkan itu disimbolkan dengan bahasa Yunani dengan simbol yang menyerupai X. Makanya kan bukan X yang tapi kan melungker gini kan. Ya kan, bukan X tapi kan melungker itu kan. Itu adalah kata dalam huruf dalam bahasa Yunani yang bunyinya seperti syai'. Gitu. Ada pengusaha kaya tuh di Semarang tuh namanya Pak Syafi'i. Beliau punya hotel, dia istrinya dokter bidang kedokteran. Beliaunya pedagang gitu. Tapi kiai, orang NU tapi solih lurus gitulah. Nulis disertasi disuruh Ustaz Adian, Ustaz Adian Husain itu nulis disertasi tentang matematika tuh. Yang dicek itu bukunya itu adalah Al-Jabru wal Muqabalahnya Al-Khwarizmi. Terus saya belum nyarinya ke Malaysia nggak ketemu, ke Mesir nggak ketemu, ke Sugih tuh, tukang titi. Ketemunya di Ponorogo tempatnya Ustaz Hamid itu, ada kopiannya itu. Nah matematika itu masih belum pakai simbol, masih pakai kalimat itu. Minta tolong temennya, dokter bahasa Arab di UIN Semarang itu, jaluk tolong persembahkan itu. Aku ya bingung gitu, aku ya bingung. Bisa tersebahkan bareng-bareng itu. Itu hanya 60 halaman tuh selesainya hampir 2 tahun itu. Juangel tenan. Nah, kata syai' itu yang kemudian jadi sittata asya itu 3x, 6x itu. 6x itu sittata asya. 6x itu. Nah, kita yang moco nggak tahu dasarnya bingung, opo wis Arab wis angel tambahi matematika loh, ngeluh. Itu ya, fi kulli syai' yas'a li nusratil madlum. Yas'a li nusratil madlum. Yas'a li nusratil madlum. Yas'a itu berusaha li nusrati untuk menolong, memenangkan al-madlum, orang-orang yang didolimi. Jadi betul-betul golei sapa sing, makanya masih ingat kan cerita ketika belum golei tenan rumah yang dia dengar kan bawakan beras, kemudian dengar bukan beras ya, makanan pokok, beras lah di sini. Ya kan, dengerin tuh ada ibu-ibu ngomong sama anaknya itu, "Nak, itu susunya campur air." Ya nggak boleh, Bu, itu. Ya. Terus kemudian nanti kalau ketahuan Umar gimana itu? Tapi kan Umar nggak lihat, Nak. Tapi kan Allah lihat. Dan Umar dengar kan? Nah, itu. Jadi Umar tuh sampai mencari warganya yang kekurangan itu sampai diparani itu. Belusuan tenanan. Tapi nggak masuk got ya. Nah itu tidak. Itu peristiwa masuk got itu adalah peristiwa yang membuat kita kacau selama beberapa tahun terakhir ini. Ya sudahlah, Allah takdirkan untuk kita lah ya. Yang penting kita sudah berada di pihak yang benar, pilihan yang benar. Karena ingat, Allah itu tidak menyuruh kita sukses kan. Itu pun kita juga masih berdoa semoga Allah luruskan gitu kan. Karena kan siapa yang ngira Umar bin Khattab jadi muslim? Ya kan? Siapa yang ngira? Enggak ada yang ngira kan? Siapa yang ngira? Siapa?
Bukan. Anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah. Ya kan? Ikrimah. Siapa yang ngira? Nah, dan dia betul-betul kan kalimatnya apa? Saya mau membayar semua kesalahan saya ini di pertempuran ya. Karena dia merasa pernah bersalah pada umat Islam. Makanya kemudian dia bayar itu. Ya, makanya kita masih doa yang baik ya. Masih doa yang baik-baik. Wa qada'i hawaijin nas. Wa qada'i hawaijin nas. Qada itu artinya bisa bermakna memenuhi. Salat qada. Kenapa diqada? Diqada itu ya bayar, nyaur ya, nyaur, nyukupi, memenuhi. Memenuhi hawaij. Hawaij itu jamak dari hajat. Jadi memenuhi hajatnya manusia. Nah ini ya, termasuk ibadah. Jadi melayani urusan manusia itu termasuk lebih utama dibandingkan sholat sunnah dan banyak ibadah sunnah ya. Bahwa sampai Nabi mengatakan ya, membantu manusia itu lebih utama dibandingkan ya i'tikaf fi masjid hada. Jadi kalau Nabi suruh milih antara bantu orang dengan i'tikaf, milih mana? Beliau milih membantu orang. Nah, itu, untuk kita nggak tahu bahwa ibadah itu ada yang nilainya utama, tapi ada yang lebih tinggi lagi. Itu dia. Karena i'tikaf itu manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Sementara membantu manusia itu bisa untuk dirinya. Makanya ibadah utamanya PNS yang bekerja di misalkan kecamatan itu apa ibadah utamanya? Melayani manusia ya. Jadi nek umpamanya orang urusan ini kayak gelis rampung itu. Saya masih ingat tuh di kecamatan mana itu, bapaknya udah tutut itu cepat sekali tapi pokoknya ada pas kayak gelis rampung Masya Allah itu, meskipun ya mungkin secara dohir tuh saya udah udut gak jelas itu ya. Tapi Masya Allah jangan perlu apa kayak gelis jangan cepat itu Masya Allah. Nah, itu kalau dia adalah orang yang ngaji dan dia niatkan itu bukan semata-mata profesional tapi karena apa Allah begitu, itu pahalanya besar sekali ya. Jadi PNS yang melayani urusan publik itu ibadahnya bukan duha ya. Kalau pebisnis itu ibadahnya juga bukan duha, kecuali waktunya longgar ya. Kalau pebisnis paling utama ibadahnya ya bukan duha ya bagus saja, tapi sedekah itu karena duitnya banyak. Kalau petani jangan suruh sedekah, harus itu panen. Ya, petani duha ya. Petani itu sholat duha banyak ya. Masuk yoyo nyawah rampung-rampung ya duha ya. Bisa 12 rakaat. Tapi kalau suruh sedekah, mateni itu. Jadi kita harus tahu makomnya. Jadi setiap ibadah itu ada tempatnya. Ada niat sendiri. Bagi orang yang punya orang tua, ibadahnya ya bakti pada orang tua. Ya, meskipun dia kehilangan sholat sunnah misalkan, yang masih lebih utama ngurusi orang tua. Sedangkan bagi ibu-ibu yang sibuk ngurusi anak, ketika dia nggak sempat, ya ibadahnya yang ngurusi anak itu. Ya, itu dia. Apa lagi? Mustajabud du'ai. Mustajabu ad-du'ai. Jadi doa beliau itu akurasinya tinggi. Aslinya mustajab doanya. Itu pun beliau masih minta doa dari Uwais Al-Qarni. Ya ketika ketemu Uwais Al-Qarni, kamu Uwais ya. Nabi berpesan kepadaku tentang kamu, maka doakan kami. Itu. Bayangin, doanya mustajab tapi masih minta tolong orang, itu kan luar biasa. Walahu aksar min khamsi mi'ati. Nah itu bang tulisannya begitu, jadi pasti Anda akan bingung. Itu bang tulisannya begitu. Walahu aksaru min khamsi mi'ati. Alifnya itu gak dibaca itu. Min khamsi mi'ati hadisin arwahu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki khamsumi'ah 500 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua masuk Sahih Bukhari? Ya enggak. Beberapa aja. Sahih Muslim? Ya berapa aja. Yang lain beberapa aja. Beda dengan musnad. Musnad itu indeks. Umar ngomong apa aja, tulis semua. Ada di situ. Yang lainnya ada di mana? Ya bisa berserak di kitab yang lain atau di musnad yang lain, tapi di situ relatif lengkap. Misalkan musnad Imam Ahmad bin Hambal. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, itu bahasan kita hadis ini ya. Pelan-pelan enggak apa-apa ya. Kita nikmati saja, kita nikmati. Kita ambil faidah-faidah, apalagi kalau sudah ngomongin
sahabat Nabi. Tapi di awal-awal kita memang rata-rata lama, tapi insya Allah nanti kalau sudah lewat, karena banyak poin-poin pokok itu sudah disinggung di awal-awal, ketika kita masuk hadis ke 15 dan seterusnya itu biasanya cepat. Jadi karena memang satu hadis itu faidahnya banyak, sementara yang belakang-belakang itu banyak faidah-faidahnya itu, jadi hadisnya berdiri sendiri, tapi biasanya faidahnya sudah kita sempat bahas di hadis-hadis awal. Nah itu bagi yang mau melanjutkan perjalanan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.